dari ihdinas siratal mustaqim itu dullana, dulla tunjukkanlah kami. Dulla itu dari kata-kata dalla. Dalla ya dulu, ya, perintahnya dulla. Dulla ini tunjukkanlah kami, wa arsyidna, dan arsyidna, bimbinglah kami. Arsyada yursyidu, irsyad itu bimbing. Jadi bukan hanya menunjukkan tapi juga bimbing. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Ya, masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat yang tertinggi, nikmat ibadah kepada kita. Ya, ini yang patut kita syukuri, nikmat iman Islam ibadah ini lebih mahal dari dunia serta seisinya. Kita bersyukur telah diberikan Allah nikmat iman Islam, mudah-mudahan nikmat Islam ini juga Allah berikan terus hingga akhir hayat kita. Kemudian kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kita masih diberikan kehidupan juga, umur yang panjang, kesempatan, kesehatan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, dijaga kesehatan kita, ya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, baik penyakit-penyakit menular maupun penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Dan juga keluarga kita dalam kondisi pandemi seperti ini, mudah-mudahan kita dijaga terus kesehatan kita, ya, dilindungi. Ya, mudah-mudahan kita terus diberi umur yang panjang dalam kebaikan amal soleh. Mudah-mudahan saat kita dipanggil nanti, mudah-mudahan kita juga dipanggil dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in hingga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa, dan mudah-mudahan di hari akhirat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapat syafaat dari beliau sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita kaji tafsir, ya, kitab tafsir Muhammad Ali As-Sobuni. Kita sudah masuk pertemuan atau episode yang ke-10 sekarang. Ya, sudah masuk episode ke-10. Bahasan kita masih bersekitar surat Al-Fatihah. Ya, bagi yang baru bergabung, ya, para penuntut ilmu yang baru bergabung yang menyaksikan kajian ini, ya, silahkan nanti lihat kajian yang pertama sampai kajian yang ke-9, ya, biar nyambung. Sekarang kita masuk kaji yang episode yang ke-10, ya. Surat Al-Fatihah ayat terakhir sekarang, ayat ke-7 atau ayat ke-6. Kalau bismillah masuk, maka ihdinas siratal mustaqim ini adalah ayat yang ke-7. Ya, tapi kalau bismillah tidak masuk, alhamdulillah dimulai dari alhamdulillah, dulu kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka ihdinas siratal mustaqim ini masuk ayat yang ke-7 sampai walad dolin amin. Nah, sekarang kita baca dulu kitabnya, kita terjemahkan, nanti baru kita jelaskan secara global seperti kajian kita sebelumnya. Ya, ini juga kita bisa terus belajar bahasa Arab pelan-pelan, ya, kata-kata yang sering muncul, ya, itu insya Allah mudah-mudahan lama-lama pasti nempel. Ala bisa karena biasa, practice makes perfect kata orang baratnya. Ya, dengan biasa kita mendengar, insya Allah lama-lama banyak hal yang bisa kita fahami. Ya, sekarang kita mulai, kita baca dulu Arabnya. Mudah-mudahan yang bagi hadir di sini bisa lihat di bisa lihat di screen, ya, juga yang hadir di sini juga nanti yang menyaksikan kita tampilkan di bawah. Ya, ihdinas siratal mustaqim.
Ihdi tunjukkan lana kami wahai Allah as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Itu ayatnya. Nah, sekarang bagaimana tafsirnya? Kita baca dulu. Ai dullana wa arsyidna ya Rabbi ila tariqika al-haqqi wa dinika al-mustaqim. Habis itu kita baca. Artinya ya, maksud dari ayat yang ai itu artinya maksud ayat yang dijelaskan atau maksud kalimat yang dijelaskan. Maksudnya dari ihdinas siratal mustaqim itu dulla tunjukkanlah kami. Dulla itu dari kata-kata dalla ya dulu ya, perintahnya dulla ini tunjukkanlah kami, wa arsyidna dan arsyidna bimbinglah kami. Arsyada yursyidu, irsyad itu bimbing. Jadi bukan hanya menunjukkan tapi juga bimbing. Jadi makna ihdina itu adalah tunjuki dan bimbing. Ya, itu sudah kita jelaskan dulu di awal-awal. Jadi bukan sekedar menunjukkan tapi membimbing. Ya, karena kalau ditunjukkan aja seolah-olah kita di luar. Tapi kalau membimbing berarti udah ngasih tahu terus kita dijaga, dibimbing terus dalam perjalanan kehidupan keagamaan kita. Ya, bimbinglah kami ya Rabbi wahai Tuhan kami atau Tuhanku. Ya Rabbi, ini Tuhanku. Nah, kalau doa itu pendek. Tapi kalau Rabbi panjang Tuhanku juga, tapi dalam konteks bukan doa. Kalau ya Rabbi itu pendek dibacanya. Ya. Tapi kalau Tuhanku dalam konteks tidak doa itu Rabbi panjang. Ya Rabbi wahai Tuhanku, ila kepada tariqika, tariq jalan ka engkau, al-haqqi yang benar. Jadi al-mustaqim itu artinya jalan yang benar, al-haq. Ya, wa dinika dan dini agamaka engkau al-mustaqim yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu maksudnya agama yang benar dan agama yang lurus. Ya, jalan yang benar, agama yang lurus. Wa thabbitna 'alal islami alladzi ba'athta bihi anbiya'aka wa rusulaka wa arsalta bihi khatamal mursalin waj'alna mimman salaka tariqal muqarrabin. Ya, wa thabbitna, jadi ternyata bukan sekedar membimbing tapi juga thabbitna. Nah, itulah mana hidayah itu. Tsabbitna, tetapkan kami. Tsabbata yusabbitu itu tetapkan kami. Alal Islam, atas agama Islam ini, alladzi yang ba'atha engkau turunkan bihi dengan agama itu, dengannya maksudnya agama Islam itu, anbiya'aka, nabi-nabi engkau ya Allah. Wa rusulaka, dan rasul-rasulmu. Nah, kita udah tahu ya beda nabi dengan rasul ya. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi itu belum tentu rasul. Kalau rasul itu adalah nabi yang dikasih wahyu untuk membawa risalah. Jadi semua orang yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu namanya nabi. Tapi kalau rasul itu dia menyampaikan dan dia membawa risalah. Ada ajaran yang dia bawa. Ada orang yang nabi itu buat pribadi saja. Ya, tidak diajarkan secara luas. Itu nabi. Tapi kalau rasul itu, makanya jumlah nabi itu ada sekitar 124.000, sedangkan jumlah rasul itu cuma 313. Nah, jadi begitu. Ya, wa arsalta bihi, dan arsalta engkau telah utus bihi dengannya, dengan agama Islam itu, khatamal mursalin. Khatama penutup, al mursalin para rasul. Khatam itu artinya penutup. Ya, maksudnya siapa itu? Nabi Muhammad, penutup para nabi. Ya. Waj'alna dan ij'alna, jadikanlah kami ya Allah mimman. Mimman itu dari min dan man, digabung mimman. Ya, jadi mimman itu min dan man. Min dari man, ya. Orang yang salaka menempuh jalan. Salaka itu menempuh jalan. Salaka itu menempuh. Salik itu orang yang menempuh jalan. Jadi orang-orang suluk itu sering dikatakan salik, para penempuh jalan. Ya, salaka yang menempuh jalan, tariqa jalan juga,
ya, penempuh jalan al-muqarrabin, orang-orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah kami. Jadi ternyata kata-kata ihdina itu ya maknanya di sini cukup dalam tafsir ini. Jadi ada 3. Jadi makna hidayah di sini itu kita katakan ihdina itu tunjuki kami itu. Makanya dalam bahasa Indonesia agak sulit kita memang menjelaskannya, Pak. Ya, karena kata Indonesia ini terlalu sederhana untuk menangkap kata-kata ihdina itu, tunjukkan kami. Jadi di sini tuh makna tunjukkan kami itu ada 3. Satu, benar-benar menunjukkan, ya, dari nggak tahu menjadi tahu. Yang kedua, membimbing. Membimbing itu berarti ya, menjaga, memelihara, terus dibimbing kita di jalan itu. Bukan sekedar dibimbing, tapi juga yang ketiga sabit. Ya, ditetapkan kita terus di situ sampai akhir hayat kita. Jadi itu makna. Jadi kalau kita terjemahkan kata-kata ihdina itu secara lengkapnya, ya Allah, tunjukkan kami, bimbinglah kami, tetapkan kami di jalan yang lurus ini. Yang dimaksud dengan jalan lurus itu yang 3 juga ternyata dalam konteks ini. Pertama itu jalan, yang kedua agama yang lurus, yang ketiga itu maksudnya Islam. Nah, jadi itu maksudnya sama. Jadi Islam itu ada agama yang benar, adalah jalan yang lurus. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah tunjukkan kami jalan lurus, jalan yang benar, ya, agama Engkau yang lurus, itulah agama Islam. Nah, di mana agama Islam ini dijelaskan di sini agama yang dengan agama itu Allah menurunkan para rasul. Jadi ternyata para rasul itu semua membawa agama yang sama. Semua berada di jalan yang sama. Itu adalah jalan yang lurus. Itulah agama Islam. Nah, ternyata kita juga di sini berdoa dalam kalimat itu, maksudnya jadikanlah kami terus untuk bisa menempuh jalan ini. Waj'alna mimman salaka tariqal muqarrabin. Untuk bisa terus menempuh jalan ini sampai akhir hayat kami. Nah, itulah makna ihdinas siratal mustaqim dari tafsirin. Nanti kita lebih dalam lagi. Kita habiskan dulu. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata jalan, alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat. An'amta itu engkau telah beri nikmat. Dari kata-kata an'ama. An'ama yun'imu in'aman. An'amta itu pelakunya Allah. Engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka. Memberi nikmat itu artinya memberi banyak kebaikan. Nanti dijelaskan di situ. Ya. Maksud dari siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah tariqa man tafaddalta alaihim bil judi wal in'ami minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa maksud siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tariqa jalan man tafaddalta, orang yang telah engkau berikan kebaikan. Tafaddala itu memberi kebaikan. Ya, alaihim atas mereka. Kebaikan berupa apa? Bil jud, dengan kemurahan-kemurahan, wal in'am, dan pemberian nikmat. Jadi dimaksud dengan memberi nikmat itu adalah memberi banyak kebaikan, kemurahan, dan nikmat. Ya. Siapa itu orang itu? Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu. Minan nabiyyin. Nah, di sini ditafsirkan, Pak. Jadi orang yang diberi nikmat itu siapa saja? Ya, dijelaskan di sini. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq. Orang siddiq itu orang yang telah benar imannya. Ya, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang-orang yang banyak amalnya. Ya, disebut orang soleh. Wahasuna ulaika. Wahasuna, ya, itulah yang terbaik. Ya, hasuna itu artinya terbaik atau baik. Ya, itulah sebaik-baiknya ulaika, mereka yang rafiqo, sebagai teman. Nah, jadi kalau mau jadikan teman itu itulah. Nah, ini ayat, sebenarnya ini ayat surat An-Nisa, Pak, ya. Surat An-Nisa ini surat An-Nisa. Ya, dalam surah An-Nisa itu dikatakan, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Ya. Jadi ini kan ayat ini kalau kita lihat asbabul wurudnya, ya ada seorang sahabat yang pas-pasan lah, dia beriman tapi pas-pasan lah, amalnya pas-pasan, ya, yang wajib-wajib dia kerjakan. Dia bilang, ya Rasulullah, kalau di sini kami bisa jumpa engkau, bisa melihat engkau, bisa bersama engkau. Apakah kira-kira nanti kami di surga bisa bersama engkau enggak? Ya. Engkau tempat yang paling mulia, engkau yang tempat paling tinggi. Sementara kami di sini, apalagi surga itu seluas langit dan bumi, kira-kira bisa ketemu enggak? Nah, diturunlah ayat itu. Gak usah khawatir, kata Nabi, turun ayat ini. Jadi wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu, bersama rasulnya atau dengan rasulnya, ya, beriman kepada Allah dengan rasulnya dan rasulnya, faulaika ma'al, dan mereka nanti akan bersama ma'alladzina an'ama Allah, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat sama mereka. Siapa itu? Para nabi. Nah, jadi kalau kita masuk surga nanti kita insyaallah kita bersama para nabi. Jadi kalau orang yang taat kepada Allah dan rasulnya akan bersama para nabi. Wasiddiqin, dengan orang-orang siddiq, wassolihin, wasyuhada, orang-orang syuhada, dan orang-orang soleh. Jadi kita bisa bersama mereka, bisa jumpa mereka, gitu maksudnya. Walaupun derajatnya nanti beda, tapi insya Allah kita bisa jumpa bersama mereka di sana. Ya, jadi begitu. Nah, ini sebenarnya surat An-Nisa. Jadi orang yang diberi nikmat itu adalah orang para nabi, orang siddiq, syuhada, wassolihin, dan itulah sebaik-baik teman. Nah, jadi maksudnya kalau mau jadikan teman, nah ini orang yang sebaik teman itu 4 nih. Jadi kriteria orang menjadikan teman, para nabi, mungkin sekarang kita nggak jumpa lagi para nabi. Orang siddiq mungkin juga agak sulit. Ya, ini golongan para sahabat hebat. Ya, syuhada, nah, insyaallah mungkin kita bisa bergabung bersama para syuhada. Cuman ketahuannya syuhada kan kalau udah meninggal kan gitu. Nah, jadi gimana? Nah, paling banter setidaknya orang-orang soleh. Maka bergaulah sama orang-orang soleh. Ya, bergaul sama orang soleh, insya Allah kita kecipratan soleh. Karena orang soleh itu nanti Pak di hari akhirat juga dia bisa memberikan syafaat. Ya, jadi salah satu syafaat yang paling tinggi itu syafaat Rasulullah. Nanti ada juga syafaat kawan-kawan yang soleh. Makanya kata Allah di sini, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman yang layak kita jadikan teman. Itulah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutin ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairi bukan al-maghdub, yang dimurkai alaihim atas mereka, wala dan tidak pula jalan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Nah, apa maksudnya? Nah, ternyata maksud dari ghairil maghdubi alaihim ini seperti doa. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu doa, alladzina an'amta alaihim ternyata doa juga. Jadi ya Allah masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat. Jadi kira-kira begitu. Jadi ternyata maksudnya doa. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, doanya ini walaupun sepertinya satu, ternyata 4 doanya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim itu maksudnya la taj'alna. Jangan jadikan kami. La taj'alna, jangan jadikan kami. Ya Allah, wahai Allah, min zumrati a'daika al-haidin anis sirati al-mustaqim. Jangan kami jadikan ya Allah, jadikan kami min dari zumrati, golongan, kelompok, a'daika itu musuh-musuh engkau, al-haidina yang menyimpang, ya, an dari as-sirati, jalan al-mustaqim yang lurus yang kami minta di awal. Siapa itu orang yang menyimpang itu? As-salikina, orang-orang yang menempuh jalan ghaira, yang bukan al-manhaji al-qawim. Jadi orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang menempuh jalan yang bukan manhaj yang lurus ini. Manhaj al-qayyim yang lurus. Minal yahudi al-maghdubi alaihim awin nasara aw an-nasara ad-dallin. Siapa yang dimurkai dan yang sesat itu? Ya, yang menempuh jalan di luar jalan yang lurus. Minal yahudi, dari kelompok orang Yahudi beserta ante-antenya. Yahudi dan orang-orang yang punya sifat seperti orang Yahudi. Jadi Pak, dalam Al-Quran itu kalau ada Allah bercerita Bani Israel, Yahudi, nanti Nasrani itu, ya, bukan hanya orang itu, siapapun yang mirip dengan mereka yang masuk dalam golongan kelompok itu. Ya, maka dalam tafsir yang lain, dari kelompok orang Yahudi dan orang-orang yang seperti mereka. Ya, siapa orang Yahudi itu?
al-maghdubi alaihim, yang dimurkai atas mereka, au an-nasara atau nasara ad-dhalin, yang sesat. Jadi yang dimurkai itu Yahudi dan seperti kelompok mereka, dan yang sesat itu adalah orang Nasrani dan kelompok mereka. Ya. Alladzi, yang mereka itu semua dallu, tersesat, an, dari syariatika, syariat engkau, al-qudsiyah, fastahaqqu al-ghadaba wal la'nata al-abadiyata. Allahumma amin. Ya. Siapa orang yang tersesat itu? Yaitu ad-dallun, alladzina dallu, mereka yang tersesat, an, dari syariatika, syariat engkau ya Allah, al-qudsiyah, yang suci, fastahaqqu, maka pantaslah mereka mendapatkan, aja istihaqqo itu pantas mendapatkan. Orangnya namanya mustahik. Nah, jadi kalau dalam zakat itu istilah mustahik itu adalah orang yang pantas dapat atau orang yang berhak dapat. Jadi fastahaqqo, maka berhaklah mereka mendapatkan apa? Al-ghadaba, murkanya Allah, wal la'nata, dan laknatnya Allah, al-abadiyat, yang abadi. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkan doa kami. Nah, ini bahasannya lengkap sampai selesai. Selesai tafsir dalam Al-Muhammad Ali As-Sabuni ini, sudah selesai di sini tafsirnya. Nah, sedikit kita jelaskan. Nanti juga dijelaskan lebih dalam nih. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada 3 poin yang bisa kita ambil. Poin pertama adalah, jadi kita dalam ayat sebelumnya minta sama Allah, iyyaka na'budu, wahai engkau ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi permohonan pertama kita kepada Allah, dan yang utama dijelaskan oleh ayat ini. Karena pada pertemuan sebelum kita bahas Pak, ya, bahwa Al-Fatihah ini adalah surat pendidikan Allah kepada kita. Makanya harus dibaca setiap sholat, karena ini pendidikan. Karena sholat itu pendidikan. Allah mendidik kita. Dulu udah kita bahas, ya, mulai dari Bismillah sampai iyyaka na'budu, kita 5 hal Allah didik kita. Ini juga dididik kita. Dididik tentang apa? Yang pertama kita dididik tentang bagaimana kita harus, doa apa yang harus pertama kita ucapkan kepada Allah. Yang utama itu, ternyata doa yang utama kita lantumkan dalam Al-Fatihah ini adalah doa minta hidayah, doa dibimbing, dan doa ditetapkan dalam hidayah. Kenapa? Istilah kita ini one for all. Kalau kita sudah dibimbing di jalan ini, kita dapat semuanya, kira-kira begitu. Jadi kalau kita sudah dibimbing Allah dalam jalan yang lurus ini, karena siapapun yang berada di jalan yang lurus pasti dapat nikmat dunia akhirat. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang pertama kita minta, dan ini permintaan utama, permintaan the best. Yang lain tuh bahasa kita cemen-cemen aja. Ya, jadi bahasa kita yang kita doakan, Rasulullah juga banyak juga berdoa Rabbana atina. Jadi doa yang paling banyak diminta oleh Allah itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, Rabbana atina fid dunya itu jabaran dari ihdinas siratal mustaqim ini. Jadi orang yang ditetapkan Allah dalam ihdinas siratal mustaqim, itulah orang yang mendapat kebaikan di dunia, dapat kebaikan di akhirat, dan juga nanti dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga. Nah, jadi kita diwajibkan dalam surah Al-Fatihah ini yang kita baca setiap sholat 17 kali sehari semalam, itulah meminta supaya kita, satu, untuk ditetapkan, ya, diberi petunjuk. Kalau kita di luar atau melenceng-lenceng, ditunjukin kita supaya benar. Atau di dalam, dibimbing terus dalam jalan ini. Yang ketiga, ditetapkan sampai kita mati. Nah, dulu kan kita sudah bahas, Pak, mengapa kita minta selalu dibimbing hidayah ini? Karena kita hidayah ini mahal, ya. Dan di jalan ini banyak godaannya, banyak godaan. Kalau enggak kita minta dibimbing, kita bisa menyeleweng nanti, ya, bisa menyeleweng nanti. Nah, jadi begitu. Jadi itu doa yang pertama yang wajib kita minta kepada Allah, ya. Siapapun yang berada dalam jalan ini pasti dapat nikmat. Maka dalam surat Jin itu dikatakan tuh, ya, dari gitu. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ya, barang siapa yang istiqomah di jalan agama, di jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Pasti kami akan berikan dia minum air yang banyak. Maksudnya itu apa? Rezekinya, kemudahannya, pasti Allah berikan. Jadi enggak usah takut. Kalau kita berada di jalan ini, pasti kita akan selalu mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut.
Banyak orang takut nggak makan kalau beragama dengan baik. Tidak, rezeki kita pasti dijamin oleh Allah. Karena Allah mengatakan siapa yang berada di jalan ini pasti akan dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itu pertama. Yang kedua, ternyata di dalam ujung ini bukan hanya kita sekedar ditetapkan di jalan yang lurus yang akan kita diberi nikmat nanti dunia akhirat, juga kita minta dalam Al-Fatihah terakhirnya apa? Supaya tidak dimurkai oleh Allah. Gitu. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi bahasa Arab itu begitu, Pak. Al-Qur'an itu begitu, doa itu gitu. Selalu kita minta positifnya, dijauhkan dari negatifnya, selalu begitu. Dalam doa itu selalu banyak begitu. Ya, minta positifnya, jauhkan itu supaya dua-duanya dapat gitu. Bukan hanya sekedar minta positifnya, tapi negatifnya pun dijauhkan gitu. Kira-kira begitu, semua begitu. Ya. Contoh misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan positif itu. Ya, minta kebahagiaan dunia. Janganlah gitu kan. Waqina, itu kan supaya jangan masuk neraka. Jadi negatifnya pun selalu dalam bahasa begitu. Ya Allah, Allahumma ini as'aluka, ya Allah aku minta kepada Engkau ya apa? Terus apa? Wa na'udzubika, dan kami berlindung. Selalu gitu. Positifnya kita minta, yang negatifnya kita diapain? Juga minta untuk dijauhkan. Ini juga kita minta positifnya, tetap jalan lurus ini. Negatifnya apa? Jauhkan kami dari jalan yang enggak benar. Jadi artinya apa? Bahasa kitanya, di sininya kita supaya tetapkan, yang di luarnya jangan kena luarnya. Tetapkan di sini. Karena bisa jadi ada orang hanya minta positif aja, negatif nggak dihindarkan. Karena apa? Artinya apa? Bisa aja dia berada di jalan ini, kadang-kadang dia keluar. Nah, kira-kira begitu. Kadang-kadang dia hanya enggak gitu. Di sini full, keluar sama sekali pun tidak. Berada di sini full. Nah, itu makanya yang kedua kita minta apa? Jangan masukkan kami kelompok orang yang dimurkai. Ya itu ya. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan masuk dalam kelompok ini. Juga waladolin, jangan juga kami masukkan ke dalam kelompok orang yang sesat. Jadi kita minta positifnya satu, dijauhkan dari dua negatifnya. Apa? Pertama, minta positifnya ditetapkan di jalan yang lurus, juga minta tidak dimasukkan kelompok orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Itu orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Apa bedanya dimurkai dengan sesat, Pak? Dimurkai itu dia tahu benar, ya, dia langgar yang benar. Nah, itu Yahudi itu kerjaan. Dia tahu yang benar, dia langgar yang benar. Kalau orang sesat itu dia nggak mau cari mana yang benar. Nah, dia nggak mau cari mana yang benar. Akhirnya dia tersesat. Beda Yahudi. Makanya orang Nasrani itu ya nggak mau cari benarnya. Makanya tersesat terus Nasrani itu. Kalau dia cari benarnya, insya Allah dia masuk dalam agama kita. Ya makanya orang Nasrani itu, Pak, kalau dia belajar kitab sucinya aja dengan benar, ya, Bible itu dia pasti akan sampai pada kebenaran. Kan di dalam Bible itu banyak sinyal-sinyal kebenaran sebenarnya dari Al-Qur'an yang Allah jelaskan di situ. Cuman banyak yang menyimpangnya. Kalau dia benar akan benar. Kalau kita baca Ahmad Deedat itu mengatakan tidak ada satu ayat dalam Bible itu yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan sembahlah aku atau mengatakan aku Tuhan. Kan itu kan sampai ditantangkan orang Nasrani. Ya, orang Kristen. Kalau ada satu ayat pun Yesus mengatakan aku Tuhan, ya, gitu, atau sembahlah aku, maka aku siap. Katanya pindah agama. Tapi tadi nggak ada yang bisa berani melawan tantangan. Jadi kembali kita kepada ini. Jadi Yahudi udah tahu benar dia lawan, dia tantang. Nasrani dia sama sekali tidak tahu yang benar, nggak mau mencari yang benar. Ya, terus maka akhirnya berada dalam kesesatan. Jadi kita minta yang tiga dalam surat Al-Fatihah. Jadi mulai sekarang tanamkan, ya Allah, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, apa ingat apa yang kita minta? Tunjuki, terus bimbing, terus tetapkan. Supaya apa? Supaya kita sampai hari dipanggil Allah dalam keadaan jalan. Kalau kita berada di jalan ini, yakinlah pasti kita dapat nikmat. Harus yakin itu. Gak usah takut. Pasti kita dapat nikmat dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Gak usah takut kita berada di jalan ini. Nah, terus kita yakini juga begitu kita bilang ghairil maghdubi alaihim, maksudnya apa? Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang dimurkai, kelompok yang dimurkai. Begitu kita mengatakan waladolin, ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang tersesat.
seperti orang Nasrani. Kan banyak kadang orang-orang yang tersesat, Pak. Ya, mudah-mudahan kita tidak masuk. Nah, makanya doa ini wajib kita baca dalam setiap sholat kita 17 kali sehari semalam. Nah, kalau doanya benar, insya Allah kita akan selamat terus sampai hari akhir. Itulah selesai kita bahasan dalam surat Al-Fatihah ini. Ya, selesai kita. Jadi lengkap kita sudah belajar. Jadi kalau kita lihat itu, berarti dalam surah Al-Fatihah ini, berarti Allah mengajarkan berapa? Karena dia 7 ayat, ya 7 juga yang diajarkan sama kita. Ingat lagi pelajaran dulu. Kalau ya, malah di sini kok ini konteks ini 8 kita diajarkan. Ya. Jadi kalau kita bilang 7 juga bisa 8. 5 sebelumnya, jadi bismillah kita diajarkan, alhamdulillah itu diajarkan, bismillah diajarkan kita setiap bekerja, setiap berbuat, berkata tetap mengatakan kalimat bismillah. Ya, alhamdulillah kita diajar terus memuji Allah. Ar-Rahman kita harus yakini itu diajarkan kita bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Malik Yaumiddin kita diajarkan untuk hati-hati dalam kehidupan. Ya. Gitu. Karena nanti akan dihisap perbuatan kita. Iyyaka na'budu kita diajar untuk ya harus mau ibadah dan terus memohon kepada Allah. Yang keenam ini kita diajarkan untuk terus berada di jalan yang lurus. Ya. Jadi gitu. Dan pasti kita diajarkan ini juga untuk dapat nikmat dunia akhirat. Dan diajar juga kita jangan sampai menjadi orang yang dimurkai. Makanya terus belajar jalan apa yang dimurkai itu. Makanya jangan ikut, jangan sampai kita berdoa ghairil maghdubi alaihim, jangan masuk kelompok orang Yahudi, tapi sifat kita, perbuatan kita kayak mirip orang Yahudi. Bisnisnya mirip Yahudi. Kan gitu. Rumah tangganya, apanya. Karena dalam Islam tuh, Pak, kalau kita mirip satu kelompok, kita bagian dari kelompok itu. Jadi kalau mau ya menjadi orang beriman, ya kita harus mirip dengan kelompok orang beriman, perbuatannya, perkataannya. Tapi kalau kita bilang kita orang beriman tapi perbuatannya, pakaiannya, sifatnya itu kayak orang Yahudi, ya kita masuk dalam kelompok itu. Dalam hadis dikatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mirip-mirip satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Maka kita nggak boleh berpakaian walaupun kita mengaku beriman, sholat sebagai, jangan sampai pakaian kita mirip orang Yahudi. Maka kita dianjurkan pakai jenggot. Karena orang Yahudi itu punya sifat, salah satu tampilan fisiknya dia mencukur jenggot. Ya, kumis dipanjangin jenggot. Nah, itu kan beda gitu. Itu salah satu sebab mengapa Nabi menyuruh kita disuruh jenggot. Karena orang Yahudi itu tidak suka pakai jenggot. Jadi orang yang benci-benci bejenggot itu, nah itu orang Yahudi. Gitu. Orang Yahudi itu nggak suka sama orang berjenggot. Ya. Kata kita mungkin kayak kita bilang kayak kambing lah gitu berjenggot gitu kan. Nah, jadi suka begitu. Embe kata kita. Nah, itu nauzubillah. Nah, jadi kita balik. Dan juga kita diajarkan jangan ikut-ikut seperti orang Nasrani atau orang yang tersesat. Nah, jadi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita baca ayat ini, maka kita resapi insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Pasti, dijamin. Makanya wajib kita baca ini 17 kali sehari semalam. Nah, selesai kita belajar surah Al-Fatihah. Nah, insya Allah kita akan pada pertemuan berikutnya lebih dalam lagi kita membahas tentang al-balaghahnya. Ya. Makna besarnya kita udah dapat, tapi nanti keindahan bahasanya kita akan belajar pada balaghah. Nah, bagaimana pendalaman balaghahnya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode yang berikutnya. Hadir terus, ya. Saksikan terus. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Insya Allah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanallah, sallallahu anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.